Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Agus Triadi selaku dosen mata kuliah Digital Citizenship. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Digital Health and Wellness. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indri Puspitasari dengan NPM 10122633. Selanjutnya silakan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Syamukti Pratiwi dengan NPM 1012200. Selanjutnya rekan saya dipersilakan. Halo, nama saya Wisnu Harmestio dengan NPM 111222478. Baik, saya serahkan kembali kepada Indri. Okay, what is digital health and wellness? Digital wellness, also known as digital well-being or digital health, is the pursuit of an intentional and healthy relationship with technology, both in the workplace and in personal life. Then, next. In other opinions, digital health and wellness mempunyai isu-isu yang perlu ditangani di dalam dunia teknologi yang canggih seperti kesehatan mata, sindrom stres yang berulang, dan juga praktek-praktek ergonomi suara atau bentuk tubuh. Cabang ini juga menyatakan tentang risiko potensi dan bahayanya penggunaan internet. Contohnya sebagai hacker. Oke, selanjutnya rekan saya silakan. Oke, selanjutnya ada example of implementation digital health and wellness features. Apa aja sih pengaplikasian dari fitur digital health and wellness ini? Di antaranya yaitu ada smartwatch. Smartwatch ini memiliki beberapa fitur yang berguna untuk pertama, mendeteksi detak jantung, memantau tekanan darah dan kadar oksigen dalam darah, lalu mengontrol jumlah kalori yang keluar dengan cara menyetingnya dengan pola olahraga kita. Yang kedua, ada kacamata lensa biru. Kacamata lensa biru ini berfungsi untuk mengurangi kelelahan mata dan untuk mengurangi radiasi yang berlebih dari cahaya. Yang ketiga, ada sepatu running yang terhubung oleh smartwatch. Sepatu running yang terkonek oleh smartwatch ini berfungsi untuk menghitung jarak tempuh ketika kita sedang berlari dan menghitung space. Next. Oke, selanjutnya ada problems. Apa aja sih masalah yang ditimbulkan dari penggunaan digital ini? Salah satunya adalah kecanduan internet. Penelitian pernah mengatakan bahwa kecanduan internet bisa menyebabkan reaksi kimia. Pada kebiasaan dalam berperilaku, kecanduan internet ini sekarang menjadi masalah yang dianggap serius oleh seluruh dunia. Karena bisa menyebabkan kurang tidur, penurunan nilai di sekolah, kelelahan yang berlebihan, kehilangan keinginan untuk makan, menjadi tidak sopan, dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa terjadi akibat yang lebih parah seperti kecanduan hal seksual melalui teknologi dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Ergonomi. Ergonomi membicarakan tentang bagaimana penggunaan fisik komputer sebagai posisi yang seharusnya saat duduk, keyboard apa yang harus dipilih, jarak antara layar dengan mata, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini sering diabaikan oleh anak remaja. Mereka menganggap ringan semua itu. Kebanyakan anak remaja zaman sekarang mengabaikan efek fisik yang dapat menyakiti mereka. Mereka menganggap itu ringan, padahal itu adalah masalah yang serius. Dan pada saat orang tua menyuruh mereka untuk duduk dengan tegak, mereka lebih memilih yang nyaman bagi mereka dan mengabaikan perintah itu. Next. What must we do? Yang pertama, janganlah terlalu lama di depan komputer. Paling tidak setelah 30 menit, matikan komputer dan beristirahatlah. Yang kedua, menggunakan waktu luang seperti belajar, membaca buku, berolahraga, dan hal positif lainnya. Yang ketiga, bergabung dengan suatu komunitas
ataupun aktif keluarga yang menyibukkan atau dapat mengurangi aktivitas yang menggunakan teknologi. Yang keempat, ada membeli keyboard yang benar untuk menghindari penggunaan dari penyakit artritis. Yang terakhir, pengguna juga seharusnya duduk di kursi yang khusus dibuat untuk membantu punggung kita saat duduk. Posisi duduk termaksud posisi tangan, kaki harus seperti pada gambar tersebut. Jadi kesimpulannya, jangan lupa mengatur cahaya secukupnya, tidak kurang juga dan tidak lebih. Karena jika kurang mata Anda bisa rusak. Dan jika berlebihan bisa menimbulkan pusing atau sakit kepala. Tetaplah hormat kepada orang yang lebih tua dan menurut kepada perintah mereka. Karena mereka lah yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan biarkan komputer Anda yang mengontrol Anda, akan tetapi biarkan Anda yang mengontrolnya dengan tidak memakainya terlalu sering, itu bisa membawa Anda ke jalan yang salah. Jadi kelompok kami lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.